I am hunting for treasure at heaven. Pernah mendengar sebutan 5C yang terdiri atas cash, car, credit card, condominium, country club? Ini adalah sebuah standar yang menjadi tolak ukur kesuksesan yang diyakini oleh kebanyakan warga di Singapura. Seorang pria di Singapura baru bisa dibilang mapan dan sukses jika sudah memiliki 5C ini. Dari semua label 5C tadi, cash is the king. Tanpa cash tidak mungkin bisa beli car. Tidak punya cash, mana mungkin bank mau memberikan credit card. Gak punya cash, beli kondominium hanya mimpi saja. Dan cash yang minim tidak mungkin bisa membawa seseorang menjadi anggota dari country club atau klub-klub bergengsi lainnya. Kalau di Indonesia mungkin istilah yang lebih sering kita dengar adalah ujung-ujungnya duit. Ya benar, duit tampaknya memang menjadi begitu penting dalam kehidupan manusia. Dari lahir sampai mati, kehidupan seorang manusia sebenarnya tidak akan pernah jauh-jauh dari yang namanya uang. Butuh biaya persalinan agar seorang bayi bisa lahir ke dunia ini. Peti mati dan lubang kubur juga perlu dibeli dengan duit. Kata orang, hidup memang akan menjadi sulit tanpa adanya uang. Setuju? Tapi apakah dengan memiliki uang yang berlimpah, saudara dapat menjamin kehidupan saudara penuh kebahagiaan dan sukacita? Mari kita akan belajar bersama merenungkan pengajaran Yesus dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Orang banyak yang mendengarkan pengajaran Yesus hari itu mungkin juga memiliki mimpi yang sama. Kebanyakan dari mereka hanya rakyat jelata yang berpenghasilan kecil dengan menjadi petani, gembala, dan nelayan. Mereka bertani di kebun orang, mereka menjaga hewan ternak dari tuan mereka, dan mereka bekerja pada bos kapal. Mereka hanya orang-orang upahan, gaji mereka juga tidak besar. Belum lagi pendapatan mereka juga dibebani dengan pajak yang harus dibayarkan kepada penjajah. Namun mereka berharap dengan bekerja keras mereka bisa mengumpulkan uang yang banyak, paling tidak bisa mengubah nasib mereka dengan menjadi lebih baik. Walaupun mereka bukan orang yang berharta banyak, tapi saya meyakini bahwa di dalam hati mereka pasti mengiyakan perkataan Yesus yang satu ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Bagi orang Yahudi, hati adalah pusat dari kehidupan. Nilai hidup yang diyakini seseorang, baik itu menyangkut urusan rohani, emosi, psikologi, pengetahuan, semuanya terpusat dari hati. Di dalam pengajaran kali ini, kita melihat bahwa Yesus kembali mengusik hati dari para murid dan pendengarnya. Memang benar, kita akan terus menemukan bahwa fokus dari khotbah Yesus di bukit ini adalah untuk mengubah hati para pendengarnya agar sejalan dengan cara pandang kerajaan surga. Pola pikir orang-orang Yahudi ini perlu dibenarkan agar dapat memahami nilai-nilai kerajaan Allah dengan tepat. Yesus menunjukkan bahwa para muridnya perlu menetapkan terlebih dahulu siapa yang menjadi tuan dari kehidupan mereka. Hati seorang manusia tidak bisa disekat-sekat. Ini ruang untuk Tuhan, ini ruang lain untuk Mammon. Hanya boleh ada satu tuan. Jika memilih Tuhan, berarti menolak Mammon. Kalau Tuhan, saya rasa semua kita pasti sudah tahu pribadi yang satu ini. Kalau Mammon, siapa dia? Mammon adalah dewa kekayaan dan kemakmuran yang disembah oleh orang-orang pada waktu itu. Mammon di sini juga bisa diartikan harta duniawi. Jika seorang manusia mau menjadi warga kerajaan surga, ya sudah jelas tuan mereka adalah Tuhan yang empunya kerajaan itu. Tuhan harus menjadi satu-satunya dan yang terutama dalam kehidupan mereka. Tuhan harus memenuhi hati mereka. Para murid juga harus menggantungkan hidup mereka sepenuhnya kepada Sang Tuan yang memiliki kehidupan mereka itu, yaitu Bapa di surga.
Kalau seorang murid Kristus menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuan dalam hati mereka, bagaimana seharusnya diri seorang murid memandang harta? Yesus mengatakan bahwa jangan mengumpulkan harta di bumi karena ngengat dan karat dapat merusakkannya dan pencuri dapat mencurinya. Harta di dunia ini tidak ada yang bersifat kekal, tidak ada yang bisa menjamin harta itu tidak akan habis atau rusak. Beberapa waktu yang lalu, banyak barang di rumah saya rusak karena dimakan serangga yang bernama rayap atau ngengat. Belum lagi kelembapan udara dan suhu yang tidak cocok juga bisa membuat barang-barang yang disimpan itu menjadi berkarat. Ada orang yang berkata, kan bisa beli perangkas yang anti rayap, anti api, anti air, anti maling, plus pasang CCTV, pasti sudah aman. Tapi apakah perangkas itu menjamin keamanan barang-barang yang tersimpan di dalamnya? Ternyata tidak. Kita juga bisa mendengar bahwa ada kasus pencurian yang membobol perangkas. Lalu kalau nggak boleh mengumpulkan harta, berarti kalau begitu sudah tidak perlu bekerja lagi, bukan? Ngapain kerja capek-capek? Kan kerja buat dapetin uang dan bisa ditabung untuk hari depan. Katanya Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Tinggal tunggu saja uang jatuh dari langit pada waktunya. Apakah begitu? Jangan kita salah mendefinisikan perkataan Yesus ini. Yesus tidak sedang mengajarkan para pendengarnya untuk tidak perlu bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Justru, mereka perlu tetap bekerja, mengusahakan sawah, mengurusi ternak, menangkap ikan, menjadi tukang kayu, pandai besi, tukang jahit, pemungut cukai, dan pekerjaan lainnya sesuai dengan keahlian dan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Namun mereka perlu juga memastikan bahwa mereka bekerja bukan hanya untuk mengumpulkan harta yang membuat hati mereka melupakan Tuhan. Bukan juga lupa untuk berdoa, berpuasa, merayakan Sabat, beribadah, dan sebagainya. Hati yang tertuju kepada Tuhan dalam menjalani suatu profesi adalah dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan, mengusahakan sumber daya yang Tuhan telah sediakan, dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Dengan jujur dan setia menjalankan pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan, seorang murid Kristus sedang mengumpulkan harta di surga. Mereka sedang diajak untuk kembali mengingat Kejadian pasal 1 ayat 28, ketika Tuhan memerintahkan manusia pertama untuk mengusahakan bumi dan mengelola segala isinya dengan tepat guna. Itulah salah satu bentuk usaha manusia yang bekerja bagi kemuliaan kerajaan surga. Sekali lagi, dengan memiliki fokus hati yang benar hanya kepada Tuhan, maka murid-murid Kristus akan dengan cara yang tepat mengumpulkan harta di surga. Harta di surga tidak akan hilang dan rusak, dan tidak ada orang yang bisa mencurinya. Bagi orang Yahudi pada masa itu, hati juga berkaitan dengan mata. Mata adalah salah satu sumber dari mana tubuh kita menerima rangsangan dari luar. Mata juga adalah indera penerima cahaya yang memancar. Dengan mata kita dapat melihat yang baik dan yang jahat. Makanya Yesus mengingatkan pendengarnya bahwa mata adalah pelita tubuh. Sebagai pelita yang menerangi seluruh tubuh, setiap murid harus memastikan matanya memiliki fokus pandangan yang tepat. Murid-murid Yesus butuh memiliki fokus penglihatan mereka yang tertuju kepada urusan kerajaan surga. Jika mata seorang murid Kristus terpaku hanya pada harta duniawi, kepentingan pribadi dan kenyamanan duniawi, maka rangsangan diteruskan oleh mata ketika diterima oleh hati, mereka hanya dapat memikirkan hal-hal yang jahat dalam diri mereka untuk memperoleh semua itu. Uang itu hanya merupakan alat tukar dan tidak memiliki unsur kejahatan sama sekali jika dipergunakan dengan baik. Namun ketika seseorang memilih untuk menjadi mata duitan, serakah dengan uang, memberhalakan duit dan melupakan Tuhan yang telah memberkati mereka, maka disinilah masalah itu muncul. Yesus mau menunjukkan bahwa dengan pandangan yang salah terhadap harta dunia, maka manusia bisa terpikir untuk menjadi kaya dengan cara yang tidak benar, dengan tindakan mencurangi Tuhan yang sudah memperkerjakan mereka. Mereka bisa dengan tidak jujur menagihkan pajak atau cukai dengan berlebihan kepada orang lain. Lebihnya mereka korupsi, atau menggunakan bahan-bahan yang tidak baik dalam produksi barang dan jasa yang mereka tawarkan. Memang kita hidup di era persaingan ekonomi yang begitu ketat. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan zaman sekarang cari uang mah susah. Ya, mungkin kita juga merasakan capeknya banting tulang demi semangkuk nasi. Mungkin ada dari kita yang harus mencari pekerjaan tambahan demi ekstra income agar bisa mencukupi kebutuhan hidup. Belum lagi pandemi COVID-19 membuat ekonomi terpuruk dan uang semakin sulit untuk dicari. Memang benar kita butuh uang untuk membeli barang dan jasa yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Alkitab tidak pernah melarang orang-orang Kristen untuk bekerja dan mendapatkan uang.
Namun pengajaran Yesus di bukit kali ini kembali mengingatkan kita untuk memiliki fokus yang tepat saat bekerja. Kita bekerja bukan untuk mengumpulkan harta di dunia sampai kita melupakan Tuhan. Ketika mata kita penuh dengan dolar, euro, dan rupiah, kita lupa mengucapkan syukur jika jumlah uang di rekening kita terus bertambah. Yang ada malah kita mengeluh di akhir bulan. Gara-gara sibuk mengejar uang, kita lupa mengejar Tuhan dalam ibadah kita. Kita hanya anggap Tuhan sebagai mesin ATM yang dicari saat kita membutuhkan uang. Atau gara-gara pengen cepat kaya, kita mengandalkan ilmu-ilmu gelap untuk melipat gandakan uang. Kita melakukan tindakan kriminal, korupsi, dan sebagainya demi memuluskan langkah kita menjadi konglomerat. Gak ada salahnya kok kita punya uang yang berlebih dan kita menabungnya. Namun sekali lagi, jangan kita mengalihkan fokus hidup kita kepada bertambahnya digit 0 di rekening kita. Jika kita menganggap bahwa kalau uang kita tidak bertambah artinya Tuhan tidak memberkati kita, itu adalah suatu kesalahan besar. Berhati-hatilah selalu dengan harta di dunia, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, dan gara-gara memburu uang, orang telah menyimpang dari iman. Hal ini tercatat di 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Bagian firman Tuhan ini juga bukan sedang mengatakan kepada kita bahwa dengan menjadi seorang murid Kristus, Tuhan otomatis menutup kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang kaya secara materi. Apakah saudara ingat dengan seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea yang menyumbangkan lubang kuburan kepunyaannya untuk membaringkan mayat Yesus? Catatan Injil menuliskan bahwa ia adalah seorang murid Yesus. Bukan pada zaman sekarang ini saja orang investasi tanah kuburan. Pada abad pertama, orang yang kaya juga biasa membeli kuburan. Ada orang yang memang Tuhan berkati untuk memiliki kelimpahan dan kelebihan secara materi. Namun sebagai murid Kristus, kita tidak menaruh harapan dan sandaran kita pada kekayaan itu. Kelimpahan yang dimiliki tersebut dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Selain itu, di bagian sebelumnya, Yesus juga telah mengajarkan kepada kita tentang menolong mereka yang berkekurangan secara finansial. Berkat Tuhan yang telah kita terima bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Justru berkat yang diberikan Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga kehadiran seorang murid Kristus dapat menjadi garam dunia. Saya pernah mendengar kisah dari seorang bapak yang sepanjang hidupnya dia bekerja keras siang dan malam. Memang bisa dibilang dia memulai usahanya dari nol, dari sebuah toko elektronik yang kecil yang akhirnya menjadi sebuah toko yang besar. Dia banting tulang mengurusi bisnisnya. Demi menghemat biaya operasional, ketika tokonya masih kecil, dia jadi bos sendiri, dia jadi pelayan toko sendiri, accountingnya juga dia, tukang bersih-bersih juga dia. Semua dia kerjakan sendiri. Biasanya orang lain baru membuka tokonya sekitar jam 9 atau 10 pagi, sampai jam 4 atau 5 sore. Jam 7 pagi dia sudah buka toko, dan menjelang jam 10 malam dia baru tutup. Dia tidak mengenal libur, mau hari besar, tanggal merah, dia tetap buka. Ketika ditanya orang alasannya, katanya masih muda harus banting tulang cari uang dan simpan uang. Nanti kalau sudah tua baru bisa menikmati hasilnya. Suatu hari menjelang jam 12 siang, istrinya terkejut saat tiba-tiba di tokonya orang banyak berkerumun. Ternyata suaminya tiba-tiba pingsan. Segera suaminya itu dilarikan ke rumah sakit. Dokter keluar dari UGD dan memberitahu kepada istrinya bahwa suaminya menderita stroke. Betapa terkejutnya istrinya tersebut. Setelah dirawat beberapa hari, bapak ini pun pulang ke rumah. Dia sudah tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dia hanya bisa duduk di kursi roda. Keponakannya datang menjenguknya. Dengan suara yang terbata-bata, dia berbicara kepada keponakannya. Dalam ceritanya itu, sang paman sangat menyesali apa yang sudah dia perbuat selama ini. Mengapa saat muda dia terlalu mengejar kekayaan, dan setelah dia kaya sekarang, dia malah sakit dan tidak bisa menikmati kekayaannya itu. Bapak itu mengumpulkan semua harta yang bisa dia kumpulkan selama hidupnya. Tetapi pada saat dia sudah mendapatkannya, dia tidak bisa menikmatinya. Saudara yang terkasih, sebagai murid Kristus, sebenarnya kita sudah mendapatkan harta yang paling berharga dan tidak ternilai. Bahkan kita pun hanya menerimanya dengan cuma-cuma. Anugerah keselamatan melalui kematian Kristus di atas kayu salib adalah harta yang paling penting dan harta yang berharga itu. Harta yang tak ternilai itu juga telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, warga kerajaan surga. Oleh darah Kristus kita telah dibeli dan ditebus oleh Allah. Dahulunya kita hanyalah budak dosa. Kini kita menjadi orang yang merdeka dari penghukuman kekal akibat dosa. Tuhan kita sekarang bukan lagi Mamon, tetapi Yesus.
Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Yesus, kita akan dapat merasakan sukacita yang kekal, walaupun secara finansial kita biasa-biasa saja. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita untuk mensyukuri dan menjalani kehidupan sebagai seorang murid Kristus, seorang anak Allah yang telah menikmati harta kerajaan surga. Cash, car, credit card, kondominium, dan country club memang sungguh menggoda. Punya banyak uang, siapa yang gak mau terima? Sayangnya semua itu hanya bersifat sementara. Kejarlah harta yang kekal, harta yang ada di surga. Jagalah fokus matamu biar selalu tertuju kepada Tuhan kita. Berikanlah hati yang penuh kepada Yesus yang empunya hidup saudara.